Sholat merupakan sebuah ibadah pokok dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dan menjadi pembeda utama antara seorang muslim dengan yang tidak. Sholat tidak hanya sekadar rangkaian gerakan dan bacaan, namun mengandung makna spiritual, moral, dan sosial yang sangat dalam. Ibadah ini diperintahkan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra, Mi'raj, menjadikannya sebagai amalan yang memiliki hubungan paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karena kedudukannya yang agung, sholat ditempatkan sebagai rukun Islam kedua setelah kalimat syahadat, serta menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Dalam kehidupan sehari-hari, sholat berfungsi sebagai sarana penyucian hati dan penenang jiwa. Manusia hidup di tengah berbagai ujian, kesibukan, urusan dunia, serta tekanan emosi. Sholat memberi ruang untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, mengingat kembali tujuan hidup, dan meneguhkan keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Ketika seseorang berdiri dalam sholat, ia pada hakikatnya sedang menempatkan dirinya dalam posisi tunduk dan pasrah, menunjukkan kerendahan hati sebagai hamba yang memerlukan pertolongan, kasih sayang, dan petunjuk. Sholat juga memiliki fungsi mendisiplinkan seorang muslim terhadap waktu, kebersihan, dan tata cara hidup. 5 waktu sholat dalam sehari menjadi penanda ritme kehidupan yang seimbang, mengingatkan manusia agar tidak terlarut dalam kesenangan maupun kesedihan dunia. Lebih dari itu, sholat mengajarkan kesungguhan dan ketekunan, karena ia harus dilakukan secara berulang sepanjang hidup tanpa ada masa terputus. Ketika seseorang menjaga sholatnya dengan baik, ia akan terlatih untuk menjaga ucapan, tingkah laku, dan hubungan dengan sesama. Oleh karena itu, sholat disebut sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar, karena ia menjadi benteng keimanan yang menguatkan diri dari godaan dan kesalahan. Selain memiliki dimensi pribadi, sholat juga memiliki aspek sosial yang kuat. Sholat berjamaah menjadi simbol persatuan umat, menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang status, harta, atau kedudukan. Semua yang hadir berdiri sejajar dalam satu saf yang lurus, menunjukkan bahwa di hadapan Allah semua manusia memiliki kedudukan yang sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Dari sinilah tumbuh rasa kebersamaan, saling peduli, dan akhlak saling menghormati dalam kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, sholat bukan hanya ritus ibadah yang bersifat rutin, tetapi merupakan kebutuhan dasar bagi jiwa manusia. Ia membentuk karakter, menenangkan hati, menuntun akhlak, serta memperkokoh hubungan antara manusia dengan penciptanya. Menjaga sholat berarti menjaga kedamaian jiwa dan keteguhan iman, sementara meninggalkannya berarti merusak fondasi utama keislaman dalam diri seseorang. Sholat adalah cahaya kehidupan yang menerangi jalan seorang muslim di dunia hingga akhirat. Sholat merupakan ibadah utama dalam Islam yang menjadi tiang agama. Namun, kesempurnaan sholat tidak hanya terletak pada gerakan dan bacaan, tetapi dimulai dari persiapan sebelum sholat. Rasulullah SAW menekankan pentingnya mempersiapkan hati, jiwa, dan tubuh sebelum berdiri menghadap Allah. Etika sebelum sholat menjadi bagian dari adab yang mengantarkan seseorang kepada kehusyukan. 1. Menjaga kesucian diri. Sebelum sholat, dianjurkan untuk memastikan tubuh, pakaian, dan tempat sholat dalam keadaan suci. Ini didasarkan pada perintah bahwa sholat tidak sah tanpa toharah. Membersihkan tubuh dari najis. Memastikan pakaian tidak terkena kotoran atau najis. Memastikan tempat sujud bersih. Pengertian najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam dan dapat mencegah sahnya ibadah, terutama sholat, apabila tidak dibersihkan. Segala bentuk najis harus dihilangkan dari badan, pakaian, dan tempat ibadah agar ibadah diterima. Adapun ulama membagi najis terbagi menjadi 3 tingkatan. 1. Najis mughaladoh atau najis berat.
2 najis mutawasitoh atau najis sedang. 3 najis mukhafafah atau najis ringan. 1 najis mughalazah atau najis berat. Contoh utama: anjing, babi. Semua turunan dan campuran dari keduanya, misalnya anjing hibrida, babi hasil persilangan, dan lain-lain. Kenapa disebut najis berat? Karena kedua hewan ini disebut najis dalam syariat, baik daging, air liur, maupun tubuhnya, selama menyentuh dalam keadaan basah. 2 najis mutawasitah atau najis sedang. Ini adalah najis yang paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh najis mutawasitah: kencing atau urin manusia, kotoran manusia, darah, nanah, muntah, kotoran hewan yang tidak halal dimakan seperti kucing, tikus, monyet, hamar atau alkohol yang memabukkan, bangkai hewan darat kecuali ikan, belalang, hewan yang mati karena disembelih syar'i, cairan yang keluar dari kemaluan kecuali mani. 3 najis mukhafafah atau najis ringan. Contoh utama: kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI atau belum makan makanan tambahan. Kesucian bukan hanya fisik. Kesucian hati juga penting, seperti menghindari iri, dengki, amarah, serta memohon ampun sebelum berdiri sholat. 2 wudhu dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar wudhu dilakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Adab wudhu yang perlu dilakukan adalah membasuh anggota wudhu sampai merata, tidak berlebihan dalam penggunaan air, membaca doa setelah wudhu, menjaga kesadaran bahwa wudhu bukan hanya mencuci kotoran fisik, tetapi menyucikan dosa-dosa kecil. Dalam hadis disebutkan bahwa anggota wudhu akan bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda kebersihan iman. 3. Mengenakan pakaian yang sopan dan bersih. Karena sholat adalah pertemuan dengan Allah, atau bisa diartikan menghadap Allah, atau bisa dikatakan menyatukan diri kepada Sang Pencipta, sehingga berpakaian rapi merupakan penghormatan. Anjuran yang dianjurkan dalam syariat Islam dalam sholat adalah menutup aurat dengan sempurna, memakai pakaian bersih, tidak berbau, dan pantas. Jika mampu, memakai wewangian ringan bagi laki-laki. Hal ini menampilkan penghormatan kepada Sang Pencipta dan membuat suasana spiritual lebih tenang. 4. Menjaga waktu dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sangat menekankan sholat tepat waktu. Persiapan sebelum adzan, seperti berhenti dari pekerjaan dan menenangkan diri, membantu hati bersiap. Sholat dengan tergesa-gesa akan menghilangkan kehusyukan. Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling buruk adalah yang mencuri dalam sholatnya dengan mempercepat gerakan tanpa tumaninah. 5. Menghadap kiblat dengan tenang dan khusyuk. Sebelum sholat, hendaknya berdiri dengan sikap tenang, tidak gelisah, tidak berbicara yang sia-sia. Etikanya sesuai anjuran Rasulullah. Mengosongkan pikiran dari urusan dunia. Menghadirkan perasaan bahwa Allah sedang melihat. Menyadari bahwa sholat adalah dialog antara hamba dan Tuhannya. Ketenangan sebelum sholat membantu hati fokus dan tidak terpecah. 6. Meluruskan niat. Niat dilakukan dalam hati, bukan berupa ucapan khusus. Niat yang benar adalah melakukan sholat karena Allah. Menyingkirkan tujuan selain Allah seperti pencitraan atau kebiasaan semata. Menyadari bahwa sholat adalah bentuk penghambaan sepenuhnya. 7. Sholat lebih afdol dilaksanakan dengan jamaah. Untuk etika menuju masjid bagi laki-laki.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berjalan dengan tenang ke masjid. Ada perjalanan ke masjid adalah tidak tergesa-gesa, menundukkan pandangan, menghindari berbicara sia-sia, mengingat bahwa setiap langkah menghapus dosa dan menambah pahala. Jika iqamah sudah dikumandangkan, tetap berjalan tenang dan tidak berlari. Jadi kesimpulannya adalah, etika sebelum sholat merupakan persiapan lahir dan batin untuk menghadirkan kehusyukan. Dengan menjaga kesucian, melakukan wudhu yang sempurna, memakai pakaian yang pantas, meluruskan niat, dan menenangkan hati, sholat tidak menjadi rutinitas, tetapi menjadi perjumpaan spiritual dengan Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa sholat yang khusyuk adalah sumber ketenangan dan kunci kebahagiaan bagi seorang mukmin. Dengan mengamalkan etika ini, sholat menjadi lebih bermakna dan menjadi cahaya dalam kehidupan sehari-hari.